Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nyuruh siapa lagi? Ya, ketemu lagi di acara Headset Scary. Siapa yang berani lu dengar cerita-cerita dari Gogorigo? Lu pakai headset aja ya. Karena apa? Biar lebih suasana lebih dapet gitu. Gak percaya lu coba, lu dengar cerita-cerita dari kita nih pakai headset ya. Karena ini kan cerita acaranya Headset Scary. Nah, kemarin gua dapet kiriman email dari siapa sih ini? Mbak Ima, dari Mbak Ima ya. Ceritanya Mbak Ima ini ceritain tentang kejadian pribadinya. Katanya pengalaman dia tuh ketika ketika hamil sudah umur 9, udah waktu bulannya gitu. Cuman kejadiannya pas melahirkan bayinya sudah meninggal. Serem juga, bayinya sudah meninggal ya. Awal ceritanya bisa meninggal gitu gimana? Kok gue yang nanya. Nah ini ceritanya gini awalnya. Awal cerita waktu suaminya pergi ke kondangan itu, ke hajatan temennya katanya gitu. Kebetulan lagi pas bulannya Mbak Ima ini ya, pas bulannya Mbak Ima kehamilannya 9 bulan, udah bulannya kebetulan nggak ikut. Dia katanya nggak ikut ke tempat kondangan temennya yang nikahan, mungkin kondangan temen suaminya yang nikahan. Jadi kebetulan pulang kerja, suaminya nggak langsung pulang, suaminya langsung ke tempat hajat temennya gitu. Ketika di rumahnya sendirian gitu, memang agak sedikit scary juga ya tempatnya, rumahnya gitu. Mungkin karena udah terbiasa, cuman sering ada yang sesuatu yang horor lah gitu yang ganggu Mbak Ima ini katanya. Jadi ketika satu malam ditinggal suami ke tempat kondangan atau ke hajatan temennya ini, hajatan merit ya temennya ini, ada sesuatu hal yang janggal yang terjadi, yang dialami sama Mbak Ima ini, yaitu ketika Mbak Ima tuh sendirian di rumah sekitar kira-kira sampai jam mungkin katanya setengah 10 atau jam 11 tuh tiba-tiba ada sesuatu hal yang aneh yang terdengar ketika di kamar. Ketika di kamar ini Mbak Ima tuh ngedengar suara kayak gorden tuh kan, gorden kayak srek gitu tuh si gorden ini. Nah gorden pas penasaran tuh ya, Mbak Ima ini tuh ngecek keluar, ngelihat apa sih gitu, suara apa, soalnya nggak berhenti. Apa emang suaminya udah pulang atau gitu kan? Nggak mungkin, kalau suaminya pulang pasti ngetok dulu. Cuman ini ada sesuatu yang janggal. Ketika dicek, keluar dari kamar, nah
keluar dari kamar, nggak terjadi sesuatu apapun. Ternyata gorden tetap posisi seperti begitu, nggak ada geser-geser. Cuman terdengar jelas kata Mbak Ima dari kamar itu kayak ada yang buka-buka gorden. Dia pikir suaminya mau pulang gitu. Cuman pikirnya emang nggak mungkin ya, kalau mau pulang memang ketok pintu aja. Nah dari situ balik lagi lah ke kamar gitu, nggak ada perasaan apa khawatir apa, cuman ya mungkin ada kejanggalan itu aja. Akhirnya nggak berpikir seperti apalah Mbak Ima katanya. Nah tiba-tiba udah sampai begitu ke kamar, rebahan biasa gitu, rebahan Mbak Ima ini. Jadi kayak tiba-tiba tuh dalam waktu sebentar mungkin atau sekejap ya, berasa kayak sadar nggak sadar gitu. Mungkin masuknya bukan sadar nggak sadar sih ceritanya, katanya mimpi, malah berarti nggak sadar ya, mimpi. Nah di mimpi ini dia keluar dari kamar nih, tetap kamarnya di situ. Mimpi itu keluar dari kamarnya, tiba-tiba kok dia ngelihat adiknya. Kan kebetulan emang adiknya kan nggak ada di situ, dia cuma sendiri. Cuma tiba-tiba waktu dia keluar di ruang, ada satu ruangan katanya, ngelihat adiknya tuh lagi tulis-tulis, lagi nulis apa gitu katanya. Ketika pas disamperin, ditanya lah, begitu disamperin ditanya, lagi ngapain kamu gitu. Enggak, biasa gitu. Ketika pas dilihat sama Mbak Ima ini, adiknya ternyata lagi nulis-nulis kayak semacam aksara Arab ya, nulis-nulis gitu. Nggak tahu sedang ada tugas atau apalah, saya kurang tahu katanya gitu. Nah, akhirnya setelah ya intinya namanya mimpi nggak kok nggak begitu. Jadi ya udah, intinya setelah tanya tegur sapa sama adiknya itu, ya udah kembali. Ketika ngebalik dari pandangannya dari adiknya ini, kok perasaan aneh katanya, ngelihat lagi adiknya udah nggak ada di meja itu. Nah mulai di situ udah keanehan di situ. Namanya mimpi ya, mungkin ya yang gua alami pun mimpi seperti itu, nggak ada sesuatu yang ngerasa kok nggak, jarang. Mungkin 1001 kayak gitu yang ngerasa sadar dalam mimpi ya. Gua pernah dulu tuh sadar dalam mimpi, cuman ini cerita Mbak Ima dulu deh. Nah ketika balik dari pandangannya tegur sapa dari adiknya, ngebalik ke ruangan tamu nih, tiba-tiba pintu udah kebuka. Pintu kebuka, ada sosok wanita masuk. Tiba-tiba nyamperin Mbak Ima. Ya cuman ya itu sosoknya sosok kayak semacam apa ya, perempuan cantik, kayak sinyo Belanda, tau kan? Mungkin kalau sinyo nggak tahu perempuan, nggak tahu laki-laki lah gitu. Sinyo, pokoknya kayak orang-orang Belanda gitu, pakai gaun gitu, cantik lah gitu. Tiba-tiba nyamperin Mbak Ima ini. Ketika nyamperin Mbak Ima, kok tiba-tiba tangannya langsung megang perutnya Mbak Ima, diusap lah gitu perutnya Mbak Ima tuh dari atas ke bawah gitu, ngebentuk bulatan si perutnya Mbak Ima ini. Ketika ya nggak ada reaksi apa-apa gitu dari Mbak Ima tuh ketika pas si perempuan ini mau mengusap perutnya. Cuman dalam sadarnya dia, ketika pas ngusap perut, tiba-tiba Mbak Ima berontak, jangan, kamu jangan begitu katanya. Akhirnya ketika Mbak Ima ini berontak mengatakan jangan, ya dia mundur. Tiba-tiba mundur. Dia ketawa, balik badan, perempuan itu tertawa gitu. Seperti halnya itulah perempuan kalau ketawa yang cerita-cerita horor ya, ketawa kuntilanak lah gitu, seperti itu. Tapi nggak berpikir, Mbak Ima itu nggak berpikir kalau itu kuntilanak. Intinya ketawanya seperti itu, seperti kuntilanak gitu. Ketawa, dibilang berangkat. Nah dari situ baliklah gitu, balik ke kamar. Tiba-tiba setelah balik ke kamar tuh terbangun si Mbak Ima ini dari mimpinya itu. Ketika ingat sama oleh ketawanya si perempuan ini, tiba-tiba tersadar, bangun.
kaget sampai ya keringetan lah gitu kan. Kok mimpi begini katanya, ada apa? Yang dirasa sama Mbak Ima ini, perut yang dipegang sama si perempuan itu masih berasa. Ketika bangun dari tidurnya itu, dari mimpinya itu, masih berasa dingin katanya itu. Dingin, kenapa ini? Ya, akhirnya dengan sebisanya dia baca ayat Al-Quran, apa yang dia bisa baca, semoga nggak ada apa-apalah terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi sama dirinya, sama kandungannya ini, ya baca sebisanya. Ya sampai ada rasa ketakutan juga di ketika itu katanya. Jadi pas ketika itu dia takut gitu. Nah, ketika takut dia tiba-tiba di luar kamar ini terdengar suara sepatu. Jalan orang gitu, gimana sepatu. Tak tok. Stop. Nah, ketika suara sepatu, dia pikir tuh, Mbak Ima pikir itu suaminya pulang. Cuman nggak langsung direspon dalam arti nggak langsung nyamperin. Diem dulu tuh Mbak Ima tuh, diem dulu. Karena tiba-tiba ketika langkah yang keberapa, tiba-tiba ada suara ayam kayak gimana sih ayam kalau misalkan disembelih atau misalkan terganggu kan suka seperti suara ayam, ngejerit ayam gimana, ciaknya ayam tuh yang kalau udah itu pasti tahu. Nggak ada tuh, kaget Mbak Ima ini. Tiba-tiba setelah kaget hilang suara ayam itu sama sepatu, tiba-tiba ada suara kuda meringkik kuda. Akhirnya tambah kaget lagi, itu suara meringkik kuda dari mana gitu. Kayak ada delman lah atau suara nggak tahu lah ceritanya katanya gitu. Suara kuda meringkik, belum hengkang atau belum ngelangkah dari tempat tidurnya. Jadi kayak saking takutnya, karena ngerasa aneh, nggak mungkin kalau suami datang nggak manggil, nggak nyaut gitu. Maksudnya bukan nggak nyaut, nggak manggil, ketok-ketok pintu gitu. Kenapa tiba-tiba ada suara ayam sama suara kuda dari mana? Sedangkan daerah situ nggak ada kuda. Makin takut lah Mbak Ima ini. Makin takut dia sampai ituin selimut mungkin ya gitu, selimut. Dia berdoa semoga suaminya cepet pulang lah gitu. Itu kejadian 1-2 jam katanya, dari jam berapa? Setengah 11 katanya. Saya setengah jam 11-an tadi itu sampai jam setengah 1 atau setengah 2 mungkin lah Bu. Lebih dari 1-2 jam itu kejadian tuh. Dari mimpi tadi segala macam. Nah saking nggak tahu, mungkin Mbak Ima takutnya makin akhirnya penasaran lah, kesel ngedengar suara-suara aneh terus di luar. Dia kesel, nggak tahu lah, langsung hengkang lah dari tempat tidurnya, langsung melangkah tempat tidurnya dengan agak sedikit emosi. Katanya buka pintu kamar ke ruangan, lewat dari pintu kamar tiba-tiba ruang depan itu, pintu ruang utama itu, jadi karena gordennya ini memang nggak pakai, jadi gordennya dia bilang jadi kayak apa sih gordennya yang ibaratnya tuh bukan gorden tapi lapisan gorden, dia tanpa gorden, jadi lapisannya gorden, jadi tembus pandang keluar gitu, tembus pandang keluar. Karena emang udah tembus pandang keluar jendela itu, tiba-tiba tuh dia ngelihat kayak ada yang goyang gitu, kayak joget. Makin takut gitu, nggak tahu, gue juga merinding. Makin takut, akhirnya lari lah dia ke kamar lagi kembali gitu, sampai banting pintu, langsung ke tempat tidur. Dia langsung makin takut. Dia nggak bisa tidur, gimana bisa tidur dengan situasi serem kayak gitu ya. Jadi udah suasana udah mencekam lah, kata Mbak Ima bilang udah nggak kuat lah pokoknya. Dia berdoa terus semoga suaminya pulang. Jadi nggak lama-lama, jadi ya emang apa sih ya, begitu lama dia takut, tiba-tiba suara ketuk pintu nggak disaut sama Mbak Ima ini, nggak dijawab gitu. Maksudnya Mbak Ima ini nggak nyaut lah. Dia nunggu sampai
suara suaminya yang manggil dia, katanya gitu. Kalau emang suaminya manggil baru disautin lagi gitu, dijawab. Nah, akhirnya penasaran lah, ketok, nggak ada sautan dari luar. Mbak Ima terpaksa, katanya gitu, kan manggilnya AA sama suaminya. Itu bukan gitu. Iya mah ini katanya. Nah baru tuh di situ dia buru-buru lari. Ya nggak lari lah, maksudnya jalan cepat gitu, buka pintu. Ya bersyukurlah akhirnya. Bersyukur suaminya udah datang, cuman nggak cerita dia, mungkin takutnya bikin suasana gimana gitu. Ya udah se normal halnya suami istri lah gitu, kalau suami datang gimana sampai besoknya gitu. Nah tiba-tiba bukan tiba-tiba, jadi ketika pas hari kemudiannya, hari besoknya dia main ke rumah mertuanya gitu. Main ke rumah mertuanya mau bilang katanya, karena memang udah lama di situ sering ada sesuatu hal yang janggal lah gitu. Pengen ngelahirinnya nggak di sini, katanya di rumah orang tua aja gitu, karena di sini agak sedikit gimana gitu, kayak mencekam sering gitu. Kalau suami pulang kerja atau suami kerja ya sering begitu. Nah akhirnya kata mertuanya ini, begitu cerita seperti itu Mbak Ima pada mertuanya bilang begini, pantesan waktu malam katanya bapak tuh lagi salawat, kebetulan rumahnya depan-depanan nih, jarak memang jauh rumahnya Mbak Ima ini sama mertuanya ini, nggak jauh ya, kira-kira 10 meteran lah gitu, tapi berhadap-hadapan gitu. Cerita mertuanya begini, pantes semalam bapak itu lagi salawat atau wirid lah gitu. Di balik jendela kamar itu ngelihat di atas gentengnya rumah Mbak Ima ini ada 2 makhluk yang duduk di atas genteng. Makhluk itu menyerupai ya itu tadi, kayak pakai daster kayak apa gitu. Ada 2 makhluk sepasang, mungkin itu ya, nggak tahu lah. Mungkin Anda juga tahu apa sepasang makhluk yang pakai jubah putih atau kayak gitu. Bukan jubah ya, semacam gaun putih maksudnya. Nggak usah diceritain, tahu lah, gue juga agak sedikit merinding kalau ngomongin itunya gitu. Nah dari situ akhirnya Mbak Ima berpikir, pantas malam tuh Pak saya digangguin sama itu, sampai masuk mimpi segala macem lah, ini sampai berdosa. Yang benar terus sampai ya akhirnya mungkin kurang tahu nggak gimana, ya suruh baca berdoa aja supaya gimana. Ya udah gini aja, ntar bilang dulu sama suami kalau misalkan emang boleh tinggal di sana untuk lahiran di sana di tempat orang tua, ya silakan katanya gitu. Usulan bapak sih di sini aja, cuman karena emang cerita Mbak Ima itu ngerasa ada takut tinggal di situ. Akhirnya mungkin inilah runding lah sama suaminya, akhirnya setujui juga tuh, tapi nggak hari itu, minggu depannya gitu. Minggu depannya diperbolehkan untuk tinggal untuk melahirkan di sana gitu. Melahirkan di sana selama seminggu perjalanan dari hari itu ke seminggu kemudiannya itu, perjalanannya itu sehari-harinya selama perjalanan seminggu itu terus diganggu. Mbak Ima itu terus diganggu ketika suaminya berangkat kerja di luar, itu sering diganggu. Pokoknya udah masuk maghrib selalu diganggu. Ketika masak lah, tiba-tiba ada sosok sebelahnya tuh kayak berwujud hitam lah gitu apa. Cuman Mbak Imanya itu nggak mau langsung ngejelasin ngelihat dia, merasa batinnya gitu, sering kayak diikutin gitu, sampai kayak istighfar apa baca-baca sebisanya. Dia ketika masak itu nggak selalu ngelihat bayangan di pinggirnya itu hitam segala macam. Terus ketika apapun itu selama minggu berjalan itu selalu diganggu di rumah itu, selalu diganggu. Akhirnya sampailah ke seminggu kemudiannya akhirnya pulang lah sampai ke rumah orang tua gitu. Akhirnya tinggal di sana. Ya alhamdulillah memang kalau di sana karena kan ada keluarga, ada saudara, jadi nggak terlalu sendiri gitu.
ketika di rumah mertuanya kan dia sendiri, itu di wilayah mertua sendiri. Nah kalau di rumah orang tuanya kan ada saudara, ada adik kakaknya lah gitu, ada saudara, ada ibunya gitu, ada yang lain. Ya memang alhamdulillah Mbak Ima merasa di situ tenang lah gitu, nggak ada hal-hal yang janggal mengganggu. Nah ketika hari melahirkan berasa lah gitu kontraksi ya, kalau kata itu kontraksi malam itu, sampai kontraksi malam. Ternyata pas melahirkannya itu besoknya pun siang, itu siang cerita dari Mbak Ima itu. Cuman ketika siang itu yang disayangkannya ini, ketika melahirkan bayinya sudah gak ada nyawanya gitu. Jadi ibaratnya pas melahirkan tuh bayi itu udah gak bernyawa lah gitu. Entah dari mana ceritanya itu apa. Cuman cerita-cerita sama orang tua ditanya kenapa kok bisa kejadian hal seperti itu, diceritain lah tuh yang tadi tuh yang gue ceritain tuh yang Mbak Ima dari awal itu sampai diusap perutnya. Mungkin ya gue sih nggak mau seujon ya, ibaratnya nggak mau seujon sampai situ, cuman tergantung pemikiran yang mendengar cerita inilah gitu, kenapa kok bisa sampai begitu. Jadi akhirnya ketika melahirkan yang bersyukurnya sih Mbak Imanya nggak apa-apa, cuman lahirnya normal. Cuman ketika lahir normal katanya bayinya udah nggak bernyawa. Nah itu, jadi memang mungkin sudah di dalam kandungan tuh bayinya hitungan pas bulannya itu udah nggak ada nyawanya. Ya Mbak Imanya bersyukurnya begini, nggak sampai dioperasi. Itu kan biasanya kalau udah nggak ada nyawanya di dalam kan susah ya untuk mengeluarkan kandungan itu, melahirkan. Nah kebetulan beruntungnya Mbak Ima ini bisa melahirkan normal walaupun bayinya sudah tidak bernyawa. Itu ceritanya. Ya merinding banget itu, kasihan juga ya gitu. Sampai saat ini itu memang cerita lama, itu cerita lama udah tahun berapa, mungkin 10 tahun ke belakang lah gitu. Sekarang alhamdulillah sih dia itu anak pertama, itu kejadian anak pertama. Kesini-sininya sih sampai sekarang sih Mbak Ima katanya udah memiliki anak lebih dari 2 gitu. Alhamdulillah lah gitu. Itu mah cerita anak pertama waktu dia kirim cerita apa dari email ini. Nah, itu doang paling ceritanya ya. Cuma kembali lagi sama teman-teman, prediksinya apa atau orang apa kesimpulannya seperti apa gitu. Ya pesan dari gua sih gini ya. Sebagai suami itu memang harus sangat memperhatikan istrinya ketika istrinya lagi hamil, dari awal bulan pertama, kedua, ketiga sampai ke depannya gitu. Apalagi pas bulannya itu yang sangat sensitif sekali. Ya mungkin halnya sensitif untuk hal-hal seperti itu. Kata mitos orang tua, yang nggak tahu mitos nggak tahu benar, kata orang tua kan begitu. Kalau istri sedang hamil besar atau lagi bulannya, mesti memang ada perhatian. Kalau bisa jangan selalu sendiri di rumah, harus ada teman lah, entah itu saudara atau adik atau kakak ya, untuk menemani supaya nggak terjadi hal yang seperti ceritanya Mbak Ima tadi gitu. Itu doang paling cerita dari Mbak Ima ya yang gue sampaikan buat teman-teman gitu. Semoga aja teman-teman tidak mengalami hal seperti ini gitu ya, amit-amit deh gitu ya. Kejadian hal-hal yang janggal tadi, maksudnya sampai kejadiannya bayinya tuh sampai nggak bernyawa ketika lahir gitu. Semoga teman-teman jangan mengalami lah gitu, cukup Mbak Ima aja gitu. Mbak Ima pun udah mengikhlaskan gitu. Ya mau gimana lagi, karena emang udah kodratnya mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja paling ceritanya teman-teman Gogorigog ya. Kalau emang teman-teman juga ada yang mau email atau ngirim cerita nih ya buat Gogorigog yang nanti diceritainnya, terserah itu mau ceritanya mau sama gua sendiri nih Spin, atau sama Kang Dels atau sama Kang Bron gitu. Mungkin nanti kita bagi ini, kalau memang ini banyak cerita yang dikirim email dari teman-teman, nggak mungkin gua semua, nggak mungkin Kang Dels semua, nggak mungkin Kang Bron semua, itu bagi-bagi lah gitu. Nah itu doang paling dari gua Spin ya, Gogorigog tim. Sampai cerita sini, mudah-mudahan kita selalu disehatkan, semuanya selalu selamat lah gitu ya. Itu aja. Sampai sini gue juga kalau menutup ini suka bingung ujungnya. Sampai rokok gue mati nih, belum gue isep-isep ceritanya.
sampai situ aja teman-teman, kayaknya udah dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.